Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry. Malam hari ini berjudul Berteologi dari Pengalaman Konkret. Di dalam Alkitab kita menemukan tokoh-tokoh iman yang menemukan Allah dari pengalaman hidup secara konkret. Bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dan mengalami Tuhan. Jadi mereka berteologi dari pengalaman hidup. Dan hal itu membawa dampak yang nyata di dalam hidup mereka. Kebalikan dengan orang-orang sekarang yang belajar teologi dari buku, tulisan, ruang kuliah, mereka tidak menemukan Allah. Mereka hanya menemukan ilmu tentang Allah, tetapi tidak menemukan Allah secara pribadi. Kalau kita teliti dalam seluruh tulisan yang termuat dalam Alkitab, tidak pernah Alkitab mencoba membuktikan bahwa Allah itu ada atau membujuk supaya pembaca Alkitab mempercayai eksistensi Allah. Mengapa? Sebab penulis Alkitab yakin benar dan tahu dari pengalaman nyata yang mereka alami bahwa Allah itu memang ada. Bagi mereka eksistensi Allah bukan sesuatu yang luar biasa, melainkan sesuatu yang sudah menyatu dalam hidup mereka dan menjadi sesuatu yang biasa. Dunia kita hari ini fasik. Kefasikan dunia makin memperkuat konsep atau keyakinan bahwa Allah tidak ada atau tidak perlu ada. Maka lahirlah kelompok ateis praktis, yaitu mereka yang sekalipun ada dalam lingkungan orang-orang yang berbicara mengenai Tuhan dan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, namun kelakuannya menunjukkan bahwa mereka tidak percaya adanya Tuhan atau tidak memedulikan keberadaan Tuhan. Tanpa disadari, pengaruh dari dunia yang fasik telah mencemari kehidupan percaya orang Kristen. Mereka menyebarkan ajaran bahwa manusia bisa hidup tanpa Allah. Jadi Allah tereliminir. Pengaruh seperti ini pasti ada dalam kehidupan banyak orang, termasuk kita. Dan yang menyedihkan hari ini, banyak orang tidak berusaha membuktikan Allah itu hidup, hadir di dalam dirinya. Kalau para teolog mencoba membuktikan mengenai keberadaan Allah dengan ilmu teologi, dengan percakapan kalimat verbal, tetapi mereka tidak berusaha secara pribadi untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Allah itu hadir di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, menjadi tugas kita bersama untuk berjuang membuktikan bahwa Allah itu ada. Orang yang menghayati kehadiran Allah itu pasti hidupnya bersih, suci, makin tidak bercacat dan tidak bercelah, makin menjauhi percintaan dunia, tidak terikat materi atau tidak materialistis. Ia juga pasti berani menghadapi segala situasi karena ia yakin dan tahu Allah itu hadir. Tentu ia pasti juga berusaha untuk mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hidup tanpa batas. Dan akhirnya pasti merindukan dunia yang akan datang. Jika tidak ada ciri-ciri seperti di atas, berarti seseorang gagal menghayati keberadaan Allah.
Allah harus menjadi realitas yang lebih dari segala realitas. Artinya, kalau kita menemukan suatu benda atau kita memiliki teman, dampak dari benda atau teman itu bisa sementara. Tapi kalau seseorang bertemu dengan Allah, dampaknya pasti besar, radikal, dan abadi. Allah harus dialami sebagai pribadi yang real. Realitas yang lebih dari realitas. Ironis, banyak orang Kristen yang tidak menghayati kehadiran Allah itu. Mengapa hal ini terjadi? Yang pertama, karena mereka menuntut Allah menyatakan diri secara fisik dengan tanda-tanda secara lahiriah, sesuai dengan versi atau keinginan mereka. Sejatinya Allah yang besar dan agung itu patut dipercayai walaupun tidak ada bukti-bukti keberadaannya. Allah yang agung dan mulia layak dipercayai walaupun tidak ada tanda-tanda bukti kehadirannya. Kemudian hal yang kedua terjadi karena mereka menghendaki Allah menyertai mereka dengan cara yang mereka ingini. Ini mirip dengan yang pertama tadi, tapi lebih spesifik dengan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan yang ingin mereka peroleh secara ajaib. Mukjizat yang mereka harapkan berlangsung secara luar biasa atau secara spektakuler. Kemudian hal yang ketiga, karena mereka tidak hidup dalam kebenaran Tuhan atau tidak hidup dalam kekudusan. Kalau orang tidak berusaha menjadi orang baik, tidak mungkin dia bisa mengalami Allah. Jangan bicara soal kesucian dulu. Mari kita bicara dulu mengenai niat. Kalau orang itu memiliki niat yang benar, niat yang baik untuk menjalani hidup ini, pasti dia akan mengalami Allah. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tekad kita bukan hanya menjadi baik, melainkan kita harus benar-benar menjadi orang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Tentu jangan hanya bicara, jangan hanya kata-kata di mulut. Kita harus berusaha memiliki kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercelah secara nyata atau secara praktik. Orang yang mau hidup dalam kawasan atau dimensi Allah tidak bisa tidak. Hidupnya harus tidak bercacat, tidak bercelah. Kebiasaan hidup tidak bercacat, tidak bercelah ini akan mengkondisi seseorang memiliki moral permanen yang tidak bisa menyentuh dosa atau tidak bisa menyentuh kesalahan. Kemudian yang kedua, ia akan menikmati sukacita kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan dunia menjadi tidak menarik lagi. Apakah itu gelar, pangkat, kedudukan, kekayaan pun menjadi tidak menarik lagi. Harus selalu diingat bahwa justru ini adalah hal yang prinsip. Lebih prinsip dari segala hal. Ironisnya, oleh sekolah-sekolah teologi, hal-hal seperti ini malah tidak dipelajari secara baik. Karena dianggap terlalu praktis atau dipandang terlalu subjektif, sehingga tidak mendapat tekanan yang cukup. Mestinya kita sebagai hamba Tuhan harus berani menjalani hidup seperti hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Agar kita bisa menghadirkan Allah dalam hidup kita. Dan pasti kalau kita menghadirkan Allah dalam hidup kita, maka di pelayanan, di pemberitaan firman,
Waktu kita berdoa, waktu kita menyanyi, memuji Tuhan, itu akan meleleh, melting sebagai hasil pergaulan kita itu. Bukti pergaulan kita dengan Allah tersebut. Pasti. Penting untuk ditegaskan kembali bahwa kalau kita hanya belajar teologi, kita hanya bisa mentransfer pengetahuan, mentransfer ilmu teologi, dan itu tidak mengubah jemaat. Jemaat sekalian yang mendengar firman Tuhan juga tidak merasakan sentuhan ilahi. Jadi tidak heran kalau banyak orang Kristen yang kehidupannya tidak berbeda dengan anak-anak dunia lain. Mengapa? Karena mereka tidak mendapat impartasi, gairah atau spirit yang benar. Sehingga mereka juga hidup di dalam kewajaran anak-anak dunia. Padahal orang percaya tidak boleh serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 12 mengatakan, mereka belum berani menyelesaikan apa yang seharusnya mereka selesaikan sebelum menutup mata. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.